Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, kaum muslimin, muslimat, saudara-saudari setanah air, sebangsa yang kita cintai. Tanpa terasa, warga Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Oleh karena itu, marilah kita umat Islam, marilah kita sebagai warga Indonesia menggunakan hak pilih kita sesuai dengan hati nurani kita. Jangan mau kita dibodoh-bodohi, jangan mau kita dicurangi, jangan mau kita terbujuk rayuan yang sifatnya hanya akan sesaat saja. Sudah saatnya kita menjadi pemilih yang cerdas. Jangan mau lagi kita dibodoh-bodohi. Kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan mata, kita diberikan telinga, kita diberikan hati. Maka gunakanlah fasilitas itu dengan sebaik-baiknya untuk menentukan pilihan agar Indonesia ini lebih baik lagi ke depannya. Dan kita semua menginginkan pemilu ini akan berlangsung dengan damai. Tetapi harus diingat bahwa kedamaian itu bisa tercipta jika pemilu ini diselenggarakan dengan jujur dan adil. Artinya kalau tidak jujur, tidak adil, tidak akan bisa terlaksana dengan damai. Kepada penyelenggara, laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya. Dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada hal yang sebesar-besarnya. Jangan lakukan kecurangan. Jangan lakukan intimidasi. Jangan lakukan yang tidak dibenarkan dalam pemilihan ini. Maka oleh karena itu, kalau ada kecurangan, maka selesaikanlah kecurangan itu di tempat terjadi kecurangan tersebut. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar memoto saja, hanya sekedar mencatat saja yang akhirnya nanti akan berakhir dengan MK, itu sudah basi, ya. Itu sudah basi. Jadi oleh karena itu, kalau ada kecurangan, maka diselesaikan di tempat terjadi kecurangan itu dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar suara-suara yang curang itu jangan sampai masuk ke KPU. Artinya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita ini membiarkan kesalahan sekecil apapun dibiarkan, didiamkan. Maka itu akan berlangsung terus-menerus untuk melakukan pemilu yang curang. Oleh karena itu para ulama kita sudah menyampaikan, mari kita semua menjaga pemilu ini agar menjadi pemilu yang adil, jujur. Jangan ada kecurangan, insya Allah pasti akan tercipta kedamaian. Mana mungkin tercipta pemilu damai kalau diselenggarakan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang tidak jujur. Maka oleh karena itu, amanah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 menyampaikan bahwa pemilu itu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Kenapa? Karena para tokoh-tokoh terdahulu kita itu mengerti pemilu damai akan tercipta hanya dengan pemilu yang jujur dan adil dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami menghimbau kepada seluruh ASN, kepada seluruh Polri, kepada seluruh TNI, dan seluruh penyelenggara untuk pemilu ini agar melaksanakannya dengan jujur dan adil, netral. Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar semestinya dilakukan. Maka oleh karena itu, mari kita menjaga pemilu ini agar jujur dan adil, agar kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul memimpin rakyat, pemimpin yang betul-betul sayang kepada rakyat, yang betul-betul memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Kemudian kepada kita rakyat, marilah kita menjadi pemilih yang cerdas. Jangan lagi kita mau dibodoh-bodohi. Jangan lagi kita mau memilih bukan sesuai hati nurani kita. Maka pilihlah pemimpin dan wakil kita sesuai hati nurani kita. Kita sudah diberikan mata, diberikan telinga, diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berbohong dengan mata kita sendiri. Jangan kita berbohong dengan telinga kita sendiri. Apalagi membohongi hati nurani yang nanti di akhirat akan bermasalah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita masyarakat cerdas dalam memilih. Bukankah kita ini menginginkan pemimpin yang berkualitas, yang betul-betul menjadi pemimpin, menjadi pengayom buat seluruh masyarakat Indonesia.
Maka oleh karena itu, jangan kita terpedaya dengan praktek-praktek money politik, praktek-praktek sogok menyogok. Dan kita sudah menyampaikan di mimbar-mimbar. Kita sebagai umat Islam ini sudah diberikan imbauan oleh Rasulullah, ar-ra'si wal murtasi finnar, bahwa yang melakukan sogok menyogok itu keduanya akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Kalau mungkin saudara tidak percaya dengan kami menyampaikan di mana-mana tentang hadis ini, maka percayalah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dan pasti akan benar dengan apa yang telah beliau sampaikan. Maka hati-hati, jangan hanya gara-gara dunia yang sekejap ini, yang sebentar ini, kita korbankan kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat kelak. Bahwa ancamannya siapa yang melakukan sogok menyogok itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para calon, janganlah mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan mendustakan hadis Rasulullah. Bukan berarti untuk mencapai kebenangan lalu kita mendustakan ayat-ayat Allah, kita dustakan hadis Rasulullah, bahwa kemenangan sesungguhnya itu adalah memenangkan syariat Allah, memenangkan apa yang telah disampaikan Allah, memenangkan apa yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kemenangan itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita memang harus berikhtiar semaksimal mungkin, tapi ikhtiar yang benar, ikhtiar yang lurus, ikhtiar yang dibenarkan syariat, ikhtiar yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Selanjutnya, sekali lagi kami himbau kepada para penyelenggara, KPPS kah namanya, pengawas kah namanya, KPU kah namanya, seluruhnya, agar menciptakan pemilu ini jujur dan adil. Jangan ada intimidasi, jangan ada kecurangan, jangan pengawas sepakat dengan yang diawasi. Maka ketahuilah kita semua juga sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak luput dari pengawasan Allah. Bagaimanapun hebatnya kita berbohong, bagaimanapun hebatnya kita melakukan kecurangan, bagaimanapun hebatnya kita menyembunyikan ketidakadilan dan ketidakjujuran, Allah Maha tahu, Allah pasti lihat. Maka oleh karena itu, marilah kita untuk menciptakan pemilu ini yang jujur, adil. Insya Allah pasti akan tercipta pemilu yang damai. Mudah-mudahan kita doakan pemilu 2024 ini pemilunya jujur dan adil, sehingga kita akan mendapatkan pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai Allah, yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat. Begitu juga dengan wakil rakyat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan wakil rakyat yang menyadari bahwa dia itu wakil rakyat. Yang tertinggi itu adalah rakyat. Artinya mereka hanya sekedar wakil, mewakili kita untuk menyampaikan aspirasi, untuk menampung, untuk menerima masukan-masukan dari rakyat untuk kemaslahatan rakyat itu sendiri dan untuk kemaslahatan kita bersama, sehingga mudah-mudahan Indonesia ini menjadi Indonesia yang berkah, yang aman, damai dan sejahtera insya-Allah di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.